rangkaian acara pertama soal mengenal sosial data science, saya sudah mengundang salah satu rekan saya yang juga adalah salah satu peserta yang paling canggih lah di kelas-kelas yang pernah saya buat, namanya Mas Redi Cakrayuda. Nah, Mas Redi ini sebenarnya agak unik ya. Keunikannya ini adalah, jadi background pendidikannya itu kalau nggak salah ekonomi, Mas ya. Iya, betul Mas. Ekonomi administrasi, Oh, keguruan, harusnya jadi keguruan. guru malah Di UNJ ya. UNJ di kita tahu, UNJ. di UNJ kan dulu itu IKIP ya, IKIP Jakarta. Jadi biasanya orang Betul. yang masuk UNJ stigmanya itu jadi guru. Tapi habis lulus malah jadi data analis dan sekarang ngambil master di Paramadina di jurusan HI. Jadi hidupnya itu kalau kata orang awam, kalau nggak mau ngelihat lebih ke dalam ya ini agak nggak sinkron gitu. Nah, nanti di sesi-sesi awal saya akan banyak nanya soal personalnya Mas Redi nih kayak gimana. Nah, Mas Redi itu adalah lulusan UNJ, jurusan Economic Administration. Lalu Mas Redi itu bekerja sebagai profesional data analis di industri. Makanya Mas Redi hadir di sini sebagai pembicara dari perspektif industri. Nah, jadi pengalaman kerja pertamanya itu jadi client support specialist. Di situ saya lihat sudah melakukan beberapa query itu. Jadi ada kata keyword query di situ. Nah, kalau bagi orang yang ngerti data, query itu salah satu part yang harus kita kuasai nih dalam mengolah data di industri. Nah, terus habis itu dari tahun 2017 sampai sekarang, Mas Redi itu bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang finansial, namanya Mitra Transaksi Indonesia, sebagai data analis. Nah, di sini pengalaman mengolah data numeriknya sudah sangat kaya. Lalu Mas Redi akhirnya memutuskan untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanannya nih gitu dengan masuk ke PGSD Paramadina Graduate School of Diplomacy jurusan hubungan internasional. Dan pertemuan pertama saya dengan Mas Redi ini adalah di dalam program. Jadi saya waktu itu bikin program beasiswa namanya Mahmud Shaltut Scholarship. Mahmud Shaltut adalah guru saya yang ngajarin ilmunya ke saya, lalu saya buat beasiswa atas namanya. Mas Redi adalah salah satu peserta yang diterima dari sekitar 10 peserta yang diseleksi. Jadi kita cuma menerima 3 peserta, Mas Redi terpilih salah satunya. Nah, jadi pertemuan saya dengan Mas Redi adalah di Mahmud Shaltut Scholarship dan sekarang Mas Redi masih berjuang untuk lulus dari HI Paramadina. Tapi pada poinnya adalah di hari ini kita tidak melihat Mas Redi sebagai orang HI ya, kita melihat Mas Redi sebagai seorang data analis dari industri, praktisi, terus belajar ilmu sosial. Nah, itu gimana tuh sudut pandangnya? Nah, itu yang kira-kira akan kita korek dari Mas Redi di hari ini. Jadi, Mas Redi nggak harus kita minta presentasi dashboard atau apa gitu ya, karena waktunya kan terbatas. Nah, Mas Redi kan mungkin baru pertama kali nih ya ngisi webinar di circle-nya BDSC atau Komsos ya. Dan saya rasa perlu nih Mas untuk memperkenalkan diri, kasih Mas Redi itu siapa, di luar dari yang saya sudah jelaskan tadi ya. Mas Redi itu siapa, biasanya mengerjakan apa, dan kira-kira tertarik dalam riset itu bidang apa. Mungkin Mas Redi bisa kasih introduce dulu. Oke, sebelumnya thank you Mas Bimo to having me. Kalau yang tadi Mas Bimo perkenalkan sebenarnya udah mewakili ya. Cuman kalau sekarang apa namanya yang bisa saya sampaikan adalah setelah saya ambil kuliah di hubungan internasional Paramadina, mungkin saya bisa mengklaim diri saya ini sehari-hari, weekdays, saya ini adalah seseorang yang sangat-sangat mensupport liberalism. Tapi ketika weekend, saya bisa jadi seorang realis yang hobi mengutak-atik algoritma. Jadi Wah, itulah tambahannya, Mas. perkenalannya lumayan radikal ya. Oke, menarik nih Mas. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal ke Mas Redi ya. Sebenarnya saya bagi jadi pertanyaan soal konseptual, pertanyaan soal technical, dan pertanyaan soal peluang. Jadi kita akan fokus ke social data science di hari ini dari sisi konsepnya, technical, dan peluang. Tapi karena tak kenal maka tak sayang, menurut saya ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan supaya audiens ini punya punya pemahaman yang lebih atas Mas Redi gitu. Jadi tadi saya bilang Mas Redi itu kan pendidikannya backgroundnya nggak pernah linear ya sama pekerjaannya ya.
Jadi economic administration, terus jadi data analis, sekarang ambil HI. Di fase Mas Reddy dari lulusan UNJ yang economic administration, terus jadi data analis tuh ceritanya gimana Mas? Kok bisa terjun? Oke, mungkin gini. Saya mau nyampaikan beberapa disclaimer dulu kali ya, Mas. Pertama, karena saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar di sini. Terus yang kedua, kalau misalkan omongan saya atau obrolan saya mulai agak melenceng, nggak apa-apa, dikat aja langsung. Karena biasanya suka seperti itu. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan Mas Bimo tadi, saya rasa perlu flashback memori beberapa tahun ke belakang sampai pada akhirnya saya bisa berada di sini sih. Jadi kalau misalkan boleh bercerita, dulu itu waktu masih ya, saya itu pernah jadi yang namanya joki Mas, joki ketik di rental komputer. Nah, kalau misalkan teman-teman dulu itu lagi nyusun skripsi, itu saya suka bantuin ngolah data statistiknya, Mas. Biasanya bab 3, 4 lah. Terus seiring berjalannya waktu, setelah 7 tahun kuliah dengan berdarah-darah, akhirnya saya lulus. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa hampir separuh dari hidup saya memang sudah bersinggungan dengan data. Setelah saya lulus kuliah S1, saya kerja. Kebetulan waktu itu kerja pun diterima di salah satu perusahaan fintech company. Awalnya saya nggak melamar untuk posisi seorang pengolah data lah. Awalnya ya hanya bagian administrasi biasa gitu. Cuman entah kenapa mungkin bos saya ngelihat potensi yang ada dalam diri saya, bos saya nyemplungin saya di unit yang harus mengolah data kayak gitu. Nah, setelah pengalaman kerja saya pertama itu sebagai bersinggungan dengan data, berjalan seiringnya waktu saya berpikir kenapa kok kayaknya apa yang Tuhan takdirkan kepada saya itu selalu bersinggungan dengan data. Nah, mulai dari situ saya mencoba untuk mendalami ilmu tentang data science. Banyak forum yang saya ikuti, banyak literatur yang saya baca, terus banyak video tutorial juga yang saya pelajari dari YouTube University. Nah, kemudian setelah saya punya basic pemahaman tentang data science, saya beranikan diri untuk ikutan bootcamp ketika itu. Mulai dari bootcamp yang gratisan sampai bootcamp yang berbayar. Kira-kira hampir ada sekitar 2 tahun saya ikutan bootcamp. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya data camp, nah di situ saya 2 tahun ikutan bootcamp di situ untuk memperdalam ilmu tentang data science. Memang nggak ada kaitannya sih, benar seperti yang kata Mas Bimo bilang, antara ilmu background pendidikan yang saya tempuh ketika itu ekonomi administrasi, terus nyemplung di perusahaan finansial teknologi, selalu bersinggungan dengan data pekerjaannya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ternyata lingkungan yang membentuk diri saya hingga bisa menjadi seseorang yang gemar gitu untuk mengolah data kayak gitu, Mas. Jadi awalnya joki penelitian Mas, joki skripsi ya? Joki statistiknya, Mas. Oh, joki statistik ya, bukan ngerjain skripsinya ya? Oke. Nggak ngerjain skripsinya. Ya. Berarti waktu itu belajar statistiknya di kampus diajarin atau otodidak juga Mas? Otodidak juga, Mas, learning by doing. Oke. Wah. Jadi dari awal saya kenal ilmu pengetahuan tuh lebih banyak learning by doing-nya sih, Mas. Oke, ternyata ya harus tersesat kemana-mana itu memang resiko ketika seseorang belajar otodidak gitu, learning by doing. Oke. Pengalamannya sebenarnya ini ya, banyak kecelakaan Mas ya. Karena banyak kecelakaan. Bisa dibilang seperti itu. Tiba-tiba aja harus ngerti data ya sudah akhirnya kecemplung.
Nah, kalau sekarang Mas sebagai data analis nih, day to day-nya atau in daily basis, Mas ngapain aja sih biasanya di kantor yang dikerjakan? Kalau di kantor itu sih daily rutinnya hanya 3 hal sih ya. Diagnosis analisis, descriptive analisis, sama sedikit predictive analisis. Tapi mostly ya diagnostik dan descriptive analisis yang dilakuin. Datanya itu apa? Mostly kebanyakan data terstruktur sih, numerik, data angka yang saya olah, mulai dari data transaksi, eh, pemegang kartu, mulai dari data merchant, terus juga aset, inventory, terus juga kebutuhan untuk memprediksi kira-kira kan sekarang nih bentar lagi maksudnya udah masuk peak season ya. Jadi 2 bulan sebelum masuk peak season ini sebenarnya saya sudah melakukan yang namanya prediksi kebutuhan payroll untuk mesin edisi butuhnya berapa banyak, menggunakan apa? Menggunakan informasi misalkan 1 tahun sebelum peak season ini data transaksinya ada berapa banyak, terus nanti dari situ kita breakdown kira-kira nanti payroll yang harus kami provide ke masing-masing merchant itu berapa banyak, kayak gitu sih Mas.